bias, membongkar semua bias-bias yang ada di kita. Kita harus melawan bias gender, kemudian diskriminasi, stereotip, bahkan kekerasan yang dan dialami oleh perempuan itu sendiri. Seperti itu. Iya. Nah, dan ketika kita bicara soal seperti apa sih ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, saya kira kita sudah memahami semua bahwa 5 manifestasi bentuk ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dari sampai ke ruang publik itu betul-betul sudah tertanamkan sejak lama. Nah, makanya karena ini persoalan pengaruh budaya patriarki. Nah, sehingga kita penting untuk mengikis, membongkar. Tentunya ini akan dilakukan secara bersama-sama. Bentuk ketidakadilan yang selama ini terjadi dan dialami oleh perempuan, baik itu di dalam keluarga maupun di ruang publik atau di tempat kerja dan sebagainya. Dinasti menomorduakan perempuan, kemudian ada stereotip. Ini juga yang sangat berbahaya, pelabelan negatif ya, ketika perempuan dan seterusnya itu selalu dianggap bahwa perempuan ini seperti ini, misalnya tidak baik-baik atau misalnya perempuan yang di rumah dan sebagainya. Nah, ini pelabelan negatif yang harusnya kita bongkar semua. Nah, kemudian ada juga peminggiran perempuan atau biasa finalisasi, kemudian ada beban ganda, beban multi beban yang dihadapi oleh perempuan sudah bekerja di dalam rumah, kemudian dia juga sibuk di luar rumah, kemudian dan itu kadang tidak dihargai. Nah, dan yang kelima itu ada kekerasan. Kekerasan itu ada berbagai bentuk kekerasan alami oleh perempuan hingga saat ini. Kalau kita lihat kekerasan berbasis gender atau gender based violence. Nah, itu sampai saat ini itu fakta dan hanya itu cukup tajam ya ketika kita lihat. Mungkin setelah ini saya akan juga mengupas soal bagaimana sih fakta dan bagaimana sih angkanya, datanya, kemudian strategi yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Baik, sebelum ke data dan strategi ataupun juga angka yang sudah disebutkan tadi, ada 5 poin sebenarnya tadi untuk melawan ketidakadilan itu, dan di sini masih berkaitan tentang Hari Perempuan Internasional ya, dengan topik tema besar ini break the bias ya, menghapus bias-bias dari apa yang terjadi pada perempuan gitu. Nah, bentuk pergerakan seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh para perempuan agar bisa melawan ketidakadilan ini, Mbak Ros? Iya, kalau misalnya apa sih yang dilakukan? Nah, kita lihat kalau di Sulawesi Selatan dan beberapa wilayah lainnya, perempuan masih tinggi, kemudian perkawinan anak juga masih. Oke, Kak Ros, bisa bergeser sedikit Kak Ros dari tempatnya sekarang karena suaranya feedback lagi nih. Saya terganggu lagi dengan sinyalnya ini. Iya, karena saya lagi mengecas. Oh iya, mungkin inilah yang faktornya. Oke, silakan Kak Ros, dilanjut saja. Dilanjut ya? Iya, lanjut. Ini sudah baik lagi nih. Sudah bagus? Iya, sudah enak untuk kami dengarkan. Silakan. Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara soal angka ya, soal apa tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika kita bicara soal fakta ya, sebenarnya ini hasil evaluasi SDGs juga 3 tahun terakhir. Tadi angka kekerasan juga cukup tinggi. Sulawesi Selatan ya. Kalau di Sulawesi Selatan juga angkanya itu cukup tajam ya. Dari ini berdasarkan data Simponi dari 4.000 pengaduan itu ada
3.000-an lebih, 3.700-an lebih kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini juga menandakan bahwa memang kekerasan terhadap perempuan itu memang terjadi hingga saat ini. Tapi itu yang mengadu, itu yang tercatat. Kemudian LBH Apik Selatan juga selama 3 tahun terakhir itu atau selama masa pandemi ya menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu kurang lebih 600-an kasus. Nah, itu. Apalagi kalau kita bicara kekerasan seksual, saya kira itu sangat banyak ya. Nah, strategi kita sebenarnya ini penting untuk betul-betul lihat. Apalagi kalau dikaitkan dengan pembangunan kesetaraan gender, kemudian isu strategis yang harusnya dilakukan meningkatkan kualitas hidup di dalam dan perempuan berperan dalam pembangunan, kemudian perlindungan bagi perempuan dari kekerasan. Nah, kemudian meningkatkan juga kelembagaan pengaruh utama gender dan perlindungan perempuan. Nah, ini seharusnya ini betul menjadi nyata dan betul-betul terjadi. Karena kalau kita bicara perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan tertentu misalnya 3 tahun terakhir sangat tinggi, maka perlindungan terhadap ini menjadi salah satu prioritas program, termasuk pemberantasan kekerasan seksual, perdagangan orang dan sebagainya. Nah, ini semua yang harus kita sikapi secara bersama-sama. Nah, tadi bias yang ada di sekitar kita, dan tentunya ini memang menjadi pekerjaan utama kita, apalagi ini mesti International Women's Day, sehingga memang harus kita bersama untuk melakukan strategi-strategi tadi seperti itu. Jadi bisa jadi melakukan dari rumah sampai bahkan sampai di kampus-kampus, kan seperti itu di sekitar kita, tempat kerja. Karena tempat kerja itu juga sering sekali terjadi yang namanya kekerasan, termasuk juga pelecehan seksual. Oke, baik. Itu tadi bentuk-bentuk kekerasan yang sudah dipaparkan oleh Kak Ros ya. Nah, apakah kekerasan lewat sosial media juga bisa dilakukan sebuah pergerakan bagi perempuan gitu untuk mendapatkan haknya? Iya. Jadi kalau kita bicara kekerasan, itu kan sebenarnya ada dua. Ada yang bersifat fisik, ada juga yang bersifat itu tadi kekerasan berbasis online atau istilahkan KBGO, kekerasan berbasis gender online, seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya harus kita pahami secara bersama, karena KBGO ini kan juga marak di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kita kita lihat karena 3 tahun terakhir ini kan sebenarnya masa pandemi. Nah, masa pandemi itu kita memang sudah maksimal penggunaan teknologi daring dan sebagainya. Kadang juga ada yang menyalahgunakan situasi itu. Seperti itu. Oke, iya. Jadi kadang banyak juga kita temukan kekerasan online ya di era zaman digital sekarang ya, Kak Ros. Oke, masih berkaitan tentang break the bias seperti yang disampaikan tadi, adalah menghapus bias-bias atau stigma yang terjadi pada perempuan ini. Nah, untuk melawan ketidakadilan itu tadi sudah disebutkan beberapa hal gitu berdasarkan informasi. Nah, apalagi yang mesti dilakukan sebagai perempuan agar bisa berdiri secara adil gitu dan tidak terintimidasi lagi dengan ketidakadilan ini. Betul. Ya. Nah, sebenarnya ketika kita perjuangkan hak-hak perempuan yang mengalami ketidakadilan, karena terus terang kami ini juga sebagai pendamping korban ketidakadilan ya.
kekerasan, dan disitulah juga kita ini banyak sekali mengalami hambatan ataupun tantangan ketika kita berinteraksi dengan atau misalnya kita mendampingi korban melakukan pelaporan. Yeah. Nah, ini juga kadang kita mengalami situasi itu. Nah, apalagi kalau misalnya perempuan masyarakat misalnya yang berada di masyarakat kelompok rentan ya, ini berada di wilayah-wilayah di luar perkotaan yang jangkauannya pelosok begitu jauh dari kota misalnya. Geografi, pengaruh demografi, dan juga pengaruh budaya setempat. Yang namanya hambatan dan tantangan itu pasti ada, pasti kita akan ketemu. Tetapi bukan berarti hambatan ini akan menyurutkan kita untuk tidak bergerak melawan ketidakadilan. Saya kira tantangan ini juga penting untuk kita, karena memang kita akan berhadapan dengan budaya patriarki yang betul-betul sudah mengatasi masyarakat, sehingga perlawanannya ini memang berat, banyak sekali tantangan. Nah, kalau kita bicara sistem hukum, mulai dari sudah ada kebijakan, sudah ada kebijakannya, kemudian ada juga pelaksanaannya, kemudian ada juga budaya yang selama ini terjadi. Nah, sehingga penting memang seperti perempuan-perempuan yang berada di itu ketika misalnya dia mengalami kekerasan ya mungkin bisa dari kita ini juga kan memberikan informasi sampai ke melalui media, melalui RRI misalnya, supaya ketika misalnya ada kekerasan yang dialami oleh perempuan di sana, itu bisa langsung menghubungi misalnya RRI atau LBH Apik misalnya, itu secara langsung, bisa jadi juga secara online seperti itu, karena memang kita juga sudah membuka pengaduan secara online. Ada istilahnya ada carilayanan.com. Nah, di situ juga banyak yang kita terima carilayanan.com tersebut. Jadi ada hotline tersendiri sehingga mereka bisa mengakses itu. Karena memang persoalan persoalan sehingga banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi korban, perempuan dan anak itu tidak bisa mengakses hukum, mengakses bantuan hukum, mengakses keadilan karena persoalan informasi dan sebagainya. Sehingga kita biasanya men-share informasi itu mereka bisa misalnya membaca lewat media yang ada. Kalau tidak, RRI juga sebagai perpanjangan tangan menyampaikan ini misalnya keluar sana, sehingga informasi hukum juga itu bisa dipahami sampai di pelosok. Oke, baik. Ini tampaknya ada pendengar kita yang ingin bergabung ini, Kak Ros, mungkin ada yang menanyakan juga, mungkin ini suara perempuan. Boleh di 0821333944 ya, kami beri kesempatan buat Anda. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Kak. Ya, dengan siapa di mana ini? Dengan Junaidi di Makassar. Oke, ada pertanyaan berkaitan dengan tema kita, perempuan bergerak melawan ketidakadilan, Junaidi. Kenapa Kak? Ada pertanyaan mengenai perempuan bergerak melawan ketidakadilan mungkin? Iya, bagus sekali nih hari materinya Kak ini karena melawan ketidakadilan begini. Sekarang ini perempuan di Indonesia ini ya ada juga sebagian yang bagus, ada sebagian tidak bagus. Bagaimana kalau misalnya maksudnya kata bagus dan tidak bagusnya itu di mana? Begini, misalnya kalau ada misalnya di kampung itu, misalnya penyandang disabilitas, terus misalnya orang tuanya, misalnya tidak mau disekolahkan begitu. Itu bagaimana hukumnya itu kalau biasa larang keluar anaknya sekolah biasa kalau misalnya baik, saya sudah dapat fokus pertanyaannya. Terima kasih Junaidi. Junaidi di Makassar, ini lebih kepada kungkungan gitu ya, baik itu difabel ataupun tidak. Kadang orang tua itu banyak larangan terhadap anaknya,
apalagi khusus untuk anak perempuan. Nah, apakah hal-hal yang dilakukan oleh pihak orang tua ini bisa dibenarkan begitu, Kak Ros, dalam agar bisa mencegah mungkin ketidakadilan yang terjadi atau pergesekan-gesekan masalah yang akan terjadi secara masalah sosial yang terjadi karena ketakutan dari pihak orang tua sehingga banyak larangan terhadap anak perempuannya. Silakan, Kak Ros. Iya, sebenarnya ketika kita bicara soal bagaimana mengajar anak, mendidik anak, ini kalau masih di bawah umur ya, saya kira memang orang tua itu kan memang tugasnya adalah memberikan melakukan pengawasan, kontrol ya, yang maksimal terhadap anaknya. Siapa anaknya itu tidak bisa hanya anak perempuan, tetapi semua anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi, nah kemudian di dewasa misalnya, kadang yang dilarang-larang itu biasanya anak perempuan banyak. Nah sehingga kadang banyak perempuan atau anak perempuan yang protes, kok kenapa saya dilarang-larang keluar? Ini saya kan mau mengerjakan tugas, mau kerja kelompok, mau jalan-jalan, atau mau ketemu teman dan sebagainya. Nah, sebenarnya fungsinya orang tua di sini adalah pengawasan ya, bukan melarang karena sebenarnya harusnya bergaul secara bebas, tetapi kontrolnya orang tua maksimal. Bisa jadi misalnya dia tidak bergaul, jarang bergaul, di rumah saja, dia bergaulnya dengan sosial media. Nah ini juga bisa lebih fatal. Nah sehingga itu juga harusnya mengontrol anak yang selama ini sibuk dengan sosial media atau sibuk dengan HP gadget yang dipegang. Nah itu juga karena ini pergaulannya sudah dunia ya, sudah keluar sana. Ini karena banyak sekali persoalan yang muncul, apalagi kalau kita bicara melalui jaringan teknologi seperti itu. Nah, sehingga mengajarkan ke semua anak ya, tidak harus anak kita secara kita atau anak secara biologis, tapi juga anak-anak juga yang secara sosiologis yang ada di sekitar kita. Kita kita harus mengenalkan bagaimana mereka misalnya berinteraksi. Nah, itu karena sekarang banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual berbasis cyber, berbasis online. Betul. Sehingga cara yang harus dilakukan secara dini saat ini ya, bagaimana mengenalkan ke anak ya, anak-anak anak itu kan usianya 0 sampai 18 tahun. Mengajarkan ke mereka, memperkenalkan yang namanya pendidikan reproduksi dan pendidikan seksualitas. Supaya mereka itu tidak tabu dengan situasi itu. Nah, kemudian nanti juga ketika mereka sudah paham, dia akan menghargai tubuhnya. Ketika ada yang menyentuh, dia pasti akan protes luar biasa. Betul. Karena dia sudah menganggap bahwa tubuhku adalah milikku, adalah hak. Nah, sehingga memang dari awal itu sudah harus diperkenalkan. Jadi kalau misalnya sudah besar, sudah beranjak dewasa, langsung dia dilarang, pasti akan protes. Niatannya orang tua itu baik, tetapi itu niatannya belum kesampaian apa yang dipahami oleh anak tersebut. Jadi anak ini menganggap bahwa dia mengalami kayak orang tuanya yang sangat posesif, kemudian sangat mengatur, padahal bagus, cuma caranya yang tidak dipahami oleh anak tersebut. Baik. Oke, kita balik lagi ke topik kita ini tentang perempuan bergerak melawan ketidakadilan. Nah, terkadang perempuan ketika mendapatkan situasi ketidakadilan itu mereka merasa malu untuk melaporkan. Mereka merasa tidak percaya diri gitu loh. Nah, support pasti dari lingkungan itu sudah diberikan, tetapi masih ada rasa ketakutan, ancaman dan
underestimate gitu dengan hukum ataupun juga nantinya ke depannya seperti apa. Nah, gimana cara membangun kepercayaan diri dari para wanita-wanita yang menjadi korban begitu? Iya, ini juga sebenarnya persoalan karena dialami oleh perempuan, khususnya ini misalnya kasus kekerasan seksual, itu kan ya sampai saat ini ya itu masih selalu dianggap sebagai kasus yang menjadi aib, misalnya aib untuk keluarga, malu untuk diungkap, kemudian bukan anaknya, bukan perempuannya, tetapi yang dipikirkan adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarga, orang yang ada di sekitarnya, malu, tapi tidak pernah memikirkan seperti apa sih haknya dari korban itu sendiri. Kayak itu ya. Nah, sehingga ketika penyelesaian kasus seperti itu biasanya banyak sekali menemui persoalan atau banyak menemui hambatan. Karena apa? Atau tantangan karena persoalan itu tadi dikedepankan persoalan moralitas, persoalan malu sama keluarga dan sebagainya, sehingga kasusnya nanti tidak selesai. Kasus kekerasan seksual itu kadang ada yang diselesaikan secara mediasi, kemudian medianya pun menyalahkan korban seperti itu. Jangan keluar malam, makanya kalau memakai baju jangan yang seperti itu. Jangan pakai baju yang seksi gitu, yang terbuka gitu, karena mengundang. Malam-malam, kemudian jangan lewati jalan itu karena situ jalannya gelap. Nah, seharusnya bukan tidak melewati jalan itu, harusnya jalanan itu dikasih penerang. Misalnya tidak aman, kasih penjaga di situ. Kan kayak begitu supaya semua orang itu bisa bisa melewati jalan, ruang-ruang. Kan biasa kita mau kita lewat lorong misalnya. Nah, lorongnya itu bermasalah, kadang lorongnya tidak dilengkapi dengan penerangan. Kemudian di situ banyak orang yang nanti kekerasan misalnya. Sudah tahu di situ nanti banyak orang yang mengganggu, kenapa itu tidak diatasi? Dan seperti itu. Bukannya kita itu, tetapi justru perannya semua pihak itu harusnya jalan atau ruang-ruang itu menjadi ruang yang aman diakses oleh perempuan dan anak, seperti itu. Oke, baik. Kita di penghujung waktu ini terakhir mungkin yang ingin disampaikan, sikap seperti apa yang mesti dilakukan oleh perempuan gitu untuk melawan ketidakadilan. Apakah mereka harus dibekali dengan kemampuan skill berbicara? Apakah mereka harus dibekali dengan kemampuan bela diri? Apakah mereka harus dibekali dengan kepercayaan diri gitu? Silakan. Iya. Ini juga sebenarnya persoalan ya, karena kadang itu perempuan selalu dibilang, oh iya kau harus belajar karate ya, belajar bela diri, kalau ada korban langsung kamu melakukan perlawanan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu melakukan itu? Nah, justru kita ini yang harus dibentengi. Tetapi sebenarnya saya kira ini kan penanganan untuk persoalan bukan sendiri-sendiri ya. Dan semua dilakukan secara kolaborasi, semua pihak mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah sampai pihak-pihak sampai elemen masyarakat itu kan harus bergerak. Nah, sehingga kalau misalnya ketika misalnya ada kita ini bicara soal upaya pencegahan. Kalau saya sebagai langkah pencegahan itu bagaimana kita bisa memperbanyak sosialisasi lah, kemudian perbanyak literasi atau bahan bacaan sebagai bahan edukasi, kemudian kita juga berbagi informasi kepada semua, entah itu melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial, karena di genggaman tangan semua orang. Jadi kalau kan di media sosial saya kira itu lebih mudah ketimbang kita menuliskan konten-konten yang tidak bermanfaat. Nah, kita harus mensosialisasikan ke semua ya, sekolah, lingkungan kampus dan sebagainya, bahwa kekerasan terhadap
secara dini kita penting untuk melakukan upaya pencegahan supaya itu tidak terjadi. Ini untuk pencegahannya ya. Nah, ketika misalnya itu terjadi atau sebelum terjadi misalnya kita dari awal kita harus mengenali tanda-tandanya, tanda-tanda kekerasan itu seperti apa, kemudian penyebabnya, kemudian buktinya misalnya ketika dia mengalami kekerasan, misalnya kalau fisikan ada memar misalnya di tubuhnya, kemudian kalau dia misalnya mengalami bully atau cemoohan itu kan tidak berbekas, tetapi dia misalnya sakit hati, kemudian itu lebih ke mental psikis gitu ya. Harus psikolog atau seperti apa. Nah ini semua ya harus ada semua pihak karena sebenarnya yang diinginkan oleh korban atau yang menjadi kebutuhan korban itu sendiri itu adalah perlindungan, penanganan dan pemulihan. Jadi ketika misalnya mereka mengalami kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan itu betul-betul harus dipulihkan supaya tidak terulang, dia tidak mengalami lagi kekerasan yang berulang. Kemudian kalau misalnya itu diproses hukum secara maksimal, ya minimal pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di tempat lain. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita lihat ya bagaimana dengan korbannya ya, korbannya harus dilindungi, ada perlindungan karena biasanya kan kalau terjadi kasus itu biasanya bukan hanya korban yang mengalami intimidasi, tetapi pihak korban juga, keluarga korban dan orang-orang yang ada di sekitar korban. Oke. Iya, halo. Halo, Kak Ros. Ya. Iya, oke. Tadi saya sedikit menambahkan mungkin Kak Ros, seperti yang disampaikan tadi Kak Ros adalah perlindungan pencegahan yang harus dilakukan gitu. Nah, untuk perempuannya sendiri Kak Ros, seperti yang tadi saya sampaikan, apakah mereka harus dibekali kemampuan bela diri, kemampuan untuk berbicara, kemudian kemampuan atau keinginan untuk bersosialisasi dan mengenal gitu kondisi? Apakah dengan sosialisasi yang sudah dilakukan dari LBH PIK ataupun juga pemerintah atau dinas P3A ini bisa membantu agar mengurangi tindakan ketidakadilan gitu terhadap perempuan gitu? Ya. Dari awal kan saya sudah menyampaikan bahwa untuk anak ya, maksudnya yang masih di bawah umur perempuan, termasuk juga laki-laki itu sudah dari awal itu bisa itu sebaiknya diperkenalkan dengan informasi atau pengetahuan tentang hak kesehatan. Kedua, informasi atau pengetahuan tentang seksualitas. Nah ini semua yang harus dipahamkan. Jadi kalau misalnya perempuan itu sudah paham, sudah mengetahui itu, saya kira dia akan pasti akan dengan sendirinya akan menjaga dirinya. Menjaga dirinya, dia menghindari yang namanya kekerasan ketika ada tanda-tanda, karena kita juga harus membekali semua orang untuk mengenali tanda-tanda ketika misalnya tanda-tanda kekerasan itu kan banyak, sehingga ketika itu diperkenalkan bahwa ada 11 jenis kekerasan seksual, ada 15 jenis kekerasan seksual yang harus dikenali. Seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Nah, kalau mereka sudah paham itu, nah pasti akan memproteksi sendiri dirinya, akan melindungi sendiri dirinya dari kekerasan. Jadi ketika misalnya ada tanda-tanda kekerasan yang akan terjadi pada dirinya, misalnya ada orang tiba-tiba orang asing misalnya mendekat, kemudian tiba meraba atau apa, nah dia sudah siap. Ini harus saya hindari. Saya hindari. Nah, kalau misalnya tadi dibilang harus dibekali diri dengan bela diri. Ya bisa jadi, itu kan banyak strategi. Ada juga orang tua yang sangat posesif, itu memang membekali anaknya dengan bela diri. Karena dia menganggap, anak saya ini suka misalnya keluar malam, pergi belajar dengan temannya. Makanya saya harus ajar dia karate, sehingga ajar dia bela diri. Sehingga ketika dia bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal, tiba-tiba menyerang mereka, ya langsung dengan mudahnya langsung dia melakukan perlawanan. Baik. Strategi.
Baik, itu. sebenarnya perbincangan kita ini cukup menarik Kak Ros ya, tapi nanti kita akan lanjutkan lagi setiap hari Senin, pasti masih selalu bersama LBH Apik ya, Sulawesi Selatan di Pengurus Utama Gender. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Ibu Rosmiati Sain, Kak Ros saya panggilnya. Terima kasih banyak Kak Ros, sukses selalu, selamat beraktivitas, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada, informasi tadi yang kami hadirkan di Pengurus Utama Gender ini semoga menguatkan Anda sebagai kaum perempuan yang bisa melawan ketidakadilan ya. Apapun bentuk kekerasan yang Anda rasakan ataupun juga Anda terima, ayo ucapkan, sampaikanlah kepada pihak yang berwenang, karena kalau Anda menyimpannya ini bisa jatuh kepada psikis Anda dan bisa membuat Anda merasa trauma ataupun juga interaksi sosial Anda akan terganggu. Saya ini masih bersama dengan Anda sebentar selepas dinamika olahraga, namun sebelumnya kita lewatkan dulu lagu dari Air dan Api by Naif ya. Masalah yang tak kunjung henti, bukan maksudku, bukan maksudmu.